Selamat pagi, selamat datang di program Parenting SD Cinta Kasih Seci bersama saya Via, guru bimbingan konseling kelas 4, 5, dan 6. Tak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan Februari di tahun 2021. Sebentar lagi, anak-anak kita akan menghadapi ujian penilaian tengah semester 2. Ada yang bertanya kepada saya, Miss, bagaimana cara mengatasi kecanduan anak bermain games online ya Miss? Dan oleh sebab itu, pada tema di bulan Februari ini, saya akan mengambil tema cara mengatasi kecanduan games dan menumbuhkan semangat belajar pada anak. Bagaimana ulasannya? Mari kita saksikan. Hampir 1 tahun sudah kita mendampingi anak-anak kita di masa pandemi COVID-19. Diharapkan Bapak Ibu tetap bisa mendampingi dengan penuh semangat dan kita akan bahas bagaimana cara mengatasi kecanduan games pada anak. Bagaimana caranya? Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Sebelumnya, apa arti kecanduan? Kecanduan adalah kondisi yang membuat seseorang kehilangan kontrol terhadap suatu hal. Biasanya, hal itu merujuk pada rasa suka yang terlalu dan didorong oleh keinginan kuat atau kegemaran terhadap suatu hal. Ciri-ciri anak dikatakan kecanduan yaitu pertama, terpapar gadget. Artinya, anak Bapak Ibu akan bermain gadget lebih dari 2 jam per hari. Kedua, menunda pekerjaan. Contohnya, di saat Bapak Ibu memerintahkan atau memberi instruksi kepada anak-anak, dia tidak cepat melakukan pekerjaan tersebut. Ketiga, pembicaraan hanya seputar gadget. Contohnya, dia akan berkomunikasi kepada orang lain ataupun kepada Bapak Ibu seputar game online ataupun pada sosial media. Keempat, sulit mengatur diri. Contohnya, tidur akan larut malam. Dan yang terakhir, mengabaikan lingkungan sekitar. Contohnya, di saat dia berkomunikasi, dia tidak menghiraukan interaksi terhadap orang lain ataupun terhadap Bapak Ibu sendiri. Penggunaan gadget dapat berdampak positif dan negatif bagi anak-anak. Mari kita bahas dampak positif penggunaan gadget. Pertama, anak memiliki strategi. Contohnya, karena biasanya mereka punya strategi untuk menang. Kedua, dari situ juga anak memiliki kreativitas. Ketiga, bisa menghadapi tantangan. Dan terakhir, anak tidak mudah menyerah. Namun, Bapak Ibu perlu mengingatkan kepada anak-anak bahwa games pada gadget hanya dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang dan harus digunakan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, dampak negatif dalam penggunaan gadget. Pertama, secara emosional, anak akan merasa cemas, sedih, bosan, jenuh, frustasi, halusinasi, dan agresif. Kedua, secara fisik, anak akan merasa kelelahan, penglihatan mata berkurang, tangan menjadi kaku, kurangnya konsentrasi, insomnia, dan sulit berkomunikasi. Dari dampak yang dibahas, sebenarnya games tidaklah buruk untuk anak-anak, asalkan games tersebut dimainkan sesuai dengan rentang usia anak. Dan perlu kita ketahui, sebagai orang tua, kita perlu mengawasi dan mengarahkan anak-anak. Lalu, bagaimana cara mengatasi jika anak sudah kecanduan games? Ada 2 cara mengatasinya. Yang pertama, mengantisipasi. Kedua, memperbaiki. Kita akan bahas keduanya. Mengantisipasi.
Pertama, menegakkan aturan-aturan secara konsisten. Kedua, mendampingi anak. Dan ketiga, kendali orang tua. Cara mengantisipasi yang pertama, menegakkan aturan-aturan secara konsisten. Contohnya, memberi waktu batasan pada anak untuk bermain games, yaitu kurang lebih 2 jam per hari. Kedua, berikan gadget hanya setelah mereka menyelesaikan tugas dari sekolah. Terakhir, adanya diskusi dulu dengan anak. Selanjutnya, mendampingi anak. Contoh-contohnya, 1. Sesekali kita boleh menemani anak dan ikut bermain. Kedua, melakukan pendekatan bila mana konten tersebut negatif dan memberikan penjelasan tentang dampaknya. Selanjutnya, sediakan waktu berkualitas. Selanjutnya, kendali orang tua. Pertama, memberikan contoh langsung penggunaan gadget yang tepat pada anak dan tidak memaksa anak untuk melakukan hal ini dan itu. Anak-anak kita punya perasaan dan opini yang perlu kita dengar. 2. Memperbaiki. Komitmen ulang atau rencana perubahan perilaku. Menciptakan ragam kegiatan yang menyenangkan. Dan memberikan dukungan kepada anak bahwa kita selalu ada buat mereka. Komitmen ulang atau rencana perubahan perilaku. Contohnya, mengurangi akses gadget kepada anak. Dan kedua, konten yang bisa diakses. Menciptakan ragam kegiatan menyenangkan. Contohnya, variasikan aktivitas anak bersama keluarga dengan cara jalan-jalan keliling kompleks, olahraga, bersepeda, dan lain-lain. Memberikan dukungan kepada anak bahwa kita selalu ada buat mereka. Contohnya, memberikan waktu kita untuk bisa melakukan hal bersama-sama, sehingga anak pun merasa bahwa kita selalu ada untuk mereka. Dengan kita mengetahui cara mengatasi kecanduan games, maka kita selaku orang tua bisa semakin menumbuhkan semangat belajar anak. Bagaimana caranya? Mari kita bahas bersama. Beradaptasi artinya menerima keadaan sekarang dengan melakukan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Penyesuaian di berbagai bidang kegiatan, baik itu online ataupun daring, seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan tetap berada di rumah. Tetap melakukan aktivitas. Tips belajar. Pertama, untuk anak-anak agar tidak stres dengan kegiatan monoton, juga bisa dapat berolahraga, makan makanan bergizi, serta istirahat yang cukup. Membuka diri dengan hal baru agar kita juga bisa memberikan kepada anak-anak kita. Berdiskusi atau bertanya serta melakukan penyesuaian dalam komunikasi. Melakukan refleksi diri. Tetap melakukan hal yang menyenangkan seperti menulis, merajut atau merendam, berkebun, mewarnai atau melukis, meditasi, dan berlibur. Sebagai orang tua, kita pun harus bisa membantu, membimbing, mengawasi, bahkan yang paling penting memberikan kasih sayang kita kepada mereka. Dengan cara itulah, kita sebagai orang tua dan sebuah keluarga menjalankan fungsi dengan baik, sehingga membantu anak-anak kita yang mungkin punya masalah dan membutuhkan bantuan kita sebagai panutan dan contoh untuk mereka. Percenian berkata, jika melakukan sesuatu dengan hati sukacita, sekalipun sangat sibuk, tetap tidak merasa sebagai pekerjaan melelahkan. Malah hati terasa sangat senang sekali. Baik Bapak Ibu, berperan penuhlah
dalam mendidik, membimbing, mengawasi, dan memberikan waktu Bapak Ibu untuk tetap mendampingi anak-anak kita, sehingga mereka merasa bahwa Bapak Ibu selalu ada buat mereka. Semoga mereka bisa bertumbuh dengan baik dan bisa memanfaatkan gadget sebaik mungkin. Dengan itu, kita harus bisa memberi contoh dan panutan kepada mereka, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh semangat. Saya Via, undur diri. Sampai jumpa di parenting berikutnya.